Cara menentukan beban gempa pada water torrent. Beban gempa adalah beban yang bekerja pada suatu struktur akibat dari pergerakan tanah yang disebabkan karena adanya gempa bumi dan mempengaruhi struktur tersebut. Pada Peraturan Perencanaan Beban Gempa SNI 1726/2002, faktor-faktor yang disesuaikan dalam perencanaan suatu struktur yang terdiri dari wilayah. Kita ingin memahami beban gempa yang bekerja, ya. Mungkin saya bacakan sedikit dulu, ya. Di atas itu ada tulisan nomor 2, karena luas tampang menahan desakan angin relatif kecil sama dengan 1 meter persegi. Bentar, maaf, ini kok ada bunyi musik ini ya? Ada bunyi musik dari mana, Bu Yuli? Oh ya, ya saya teruskan. Di sini dikatakan, ya, kenapa yang kita ambil itu beban gempa, bukan beban angin. Ya. Perlu diketahui oleh mahasiswa, pembebanan ada yang dikatakan pembebanan tetap dan pembebanan sementara. Ya, itu mesti dibedakan beban tetap dengan beban sementara. Beban sementara adalah angin atau gempa. Sekali lagi, ya, beban sementara adalah angin atau gempa, bukan angin dan gempa. Ya, hati-hati, angin atau gempa. Kenapa dia pakai atau? Karena, ya, itu kemungkinan sangat kecil dan hampir dikatakan tidak terjadi, ya, ketika ada gempa di sana ada angin yang cukup besar, karena gempa itu kan sesaat, ya. Sesaat, hitungnya hanya detik, ya, beberapa detik aja udah kacau balau, udah hancur itu bangunan itu. Nah, apalagi mungkin sampai ke belasan detik nanti. Jadi hitung detik. Jadi saat itu hampir tidak dijumpai begitu ada gempa dan ada angin. Maka di pembebanan sementara, seorang perancang dia akan mengambil salah satunya. Kalau bukan gempa adalah angin, maka itu disebut gempa atau angin. Untuk soal ini, karena bidang anginnya kecil, ya harusnya dianalisis. Tapi kita dengan melihat bidang anginnya kecil, di dalam soal itu dikatakan bahwa angin relatif kecil, hanya 1 meter persegi, maka letak tangki air juga agak rendah. Ya, agak rendah itu 3 meter, karena kecepatan angin semakin mendekati ke permukaan bumi, mendekati 0, semakin tinggi dia akan semakin besar, itu kecepatan angin. Itu ya, sifat kecepatan angin. Jadi hanya 3 meter, maka pengaruh angin diabaikan. Nah, yang ditinjau adalah gempa. Untuk gempa dalam perhitungan praktis, ya, itu diambil 10% dari konstruksi dan bekerja pada titik beratnya konstruksi. Jadi yang tandon air yang di atas itu, yang semeter itu dihitung bebannya berapa, kemudian itu adalah gaya gravitasi, ya. Kemudian gaya gempa bekerja lateral terhadap bak air tadi atau tandon tadi, bekerja pada titik beratnya. Nah, di dalam suatu peraturan gempa sebelumnya itu di referensinya yang saya dapat, kita bisa mengambil besarnya beban gempa 10% terhadap, ya, terhadap berat daripada tandon itu. Kita lihat dulu, ya, di sini 10% terhadap 2488, berarti 2,488 ton, ya. Dari mana datangnya?
2.488 kg, ya. Ini dari sini. Nah, ini ada hitungannya. Yang dihitung ini adalah dinding tangki, ya, dinding tangki 4 sisi, ya, tingginya semeter 10, semeter sama 10 cm, tebalnya 10 cm, ya, lebarnya 1,1, ya, lebarnya, tingginya adalah 0,85 meter, dan density daripada beton 2.400 kg per meter kubik, didapatlah 897,6. Kemudian plat tangki sama, luas daripada platnya dikalikan dengan density, ketemulah 518,4, ya. Kemudian balok-balok penguatnya di sini ukurannya. Jadi nanti secara detail, ya, dihitung ini volume dikalikan dengan density merupakan berat. Nah, berat air ini density air adalah 1000, ya, atau 1 ton per meter kubik, 1000 kg per meter kubik. Beban orang penutup seng, ini ada beban orang yang akan perbaiki, bekerja dan lainnya, ya, itu kalau dijumlahkan itulah 2.448 kg. Ini jumlahnya. Ini sengaja dipisah dulu, ya, dipisah dari yang kolom, karena beban gempa akan bekerja 10% terhadap yang 2448, yaitu berarti ini ada gaya gempa sebesar 244,8. Sekarang kita kembali ke sini, ya. Apa kata SNI, ya? Sebelumnya ini ada catatan bahwa contoh hitungan di atas adalah contoh sederhana dengan anggapan-anggapan praktis untuk gaya gempa dianggap 10% berat konstruksi. Sebenarnya untuk menghitung gaya gempa ada rumus yang lebih teliti pada buku peraturan muatan 1970. Jadi sekarang kita tinggalkan peraturan muatan 1970. Ini di SNI, ya. Kalau ingin cari di SNI, bisa dilihat pada SNI 1726 2012. Sekarang yang terbaru 1726 2020, ya, yaitu tata cara perencana ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non gedung. Nah, ini yang terbaru tadi, ya, 2019, bukan 2020, 2019. Metode tadi yang digunakan yang bekerja 10% terhadap, ya, terhadap tandon tadi yang letaknya di titik beratnya tandon itu di SNI 1726 2019 itu dikatakan, ya, yang saya beri tanda merah, analisa gempa dengan beban statik ekivalen. Jadi analisa beban gempa menurut SNI yang terbaru itu ada 3: statik ekivalen, respons spektrum, time history atau riwayat waktu. Jadi yang bekerja beban, ya, beban horizontal atau gaya geser gempa itu disebut statik ekivalen. Lebih kurang di SNI ini mengatakan bahwa geser dasar seismik, ya, V dalam arah yang ditetapkan harus ditentukan sesuai dengan persamaan. Ini di SNI, ya, di SNI ada V sama dengan CS kali W, ya. C itu koefisien respons seismik, ya, itu sesuai dengan kalau di SNI 2012 sesuai dengan pasal 7.78, ya, 7.8.1.1. Nah, ini berat seismik tadi yang apa? Yang kita hitung tadi, berat dinding, ya, sampai ke berat airnya, berat beton lantainya, dinding, sampai orang yang bekerja di sana. Nah, sedikit pengertian statik ekivalen, ya, yang dimaksud dengan statik ekivalen di SNI itu adalah representasi dari beban gempa setelah disederhanakan dan dimodifikasi, yang mana gaya inersia yang bekerja pada suatu masa akibat gempa disederhanakan menjadi gaya horizontal.
Itu menurut Widodo 2001. Sebagaimana dijelaskan oleh Widodo 2001 bahwa sejarah pemakaian beban gempa sudah diketahui sejak abad ke-20 ya. Nah, kemudian sedikit juga saya ingin menjelaskan ya, yang dimaksud dengan analisa dinamik riwayat waktu atau time history di sini adalah suatu cara analisis untuk menentukan riwayat waktu respon dinamik struktur bangunan gedung, yang ini bangunan gedung atau non gedung ya, yang berperilaku linear atau non-linear terhadap gerak tanah akibat gempa. Rencana sebagaimana data masukan di mana respon dinamik dalam setiap interval waktu dihitung dengan metode integrasi bertahap.